Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaldi Hidayat Surur, NIM 507120104, kelas Ikom B. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya masih bisa menjalankan amanah yang Bapak berikan. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, motivasi adalah karakteristik berorientasi pada tujuan yang membantu seseorang mencapai tujuannya. Ini mendorong seseorang untuk bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Seseorang eksekutif harus memiliki sifat kepemimpinan yang tepat untuk mempengaruhi motivasi. Namun, tidak ada centang biru khusus untuk motivasi. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus menjaga perspektif terbuka tentang sifat manusia. Mengetahui berbagai kebutuhan bawahan tertentu akan membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah. Baik karyawan maupun manajer, mereka harus memiliki sifat kepemimpinan dan motivasi. Seseorang yang memimpin harus efektif, harus juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang faktor-faktor motivasi. Ia harus memahami kebutuhan dasar karyawan, rekan kerja, dan atasannya. Kepemimpinan digunakan sebagai sarana motivasi untuk orang lain. Berikut ini adalah sarana pedoman bagi yang penting untuk menguraikan pandangan dasar motivasi. Menyelaraskan dan mencocokkan kebutuhan bawahan dan kebutuhan organisasi. Sebagai seorang pemimpin, eksekutif harus memastikan bahwa bisnis memiliki moral dan etika yang sama dengan ia cari dalam diri karyawannya. Dia harus memastikan bahwa bawahannya didorong dan dilatih dengan cara memenuhi kebutuhan bisnis. Apresiasi dan penghargaan adalah motivator kunci yang memengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menghargai perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang baik atau luar biasa dengan sedikit apresiasi, sertifikat atau surat yang bisa menjadi motivator yang hebat. Jika sertifikat diberikan kepada seseorang itu harus menyebutkan tindakan-tindakan tertentu atau kualitas yang diberikan kepadanya. Menjadi panutan juga merupakan motivator utama memengaruhi orang dalam mencapai tujuan mereka. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik untuk memastikan orang-orangnya tumbuh dan berkembang secara efektif. Mendorong individu untuk terlibat perencanaan dan prosedur menyelesaikan masalah penting tidak hanya memotivasi mereka, tetapi juga mengajarkan seluk-beluk faktor-faktor pengambilan keputusan utama ini. Selain itu, ini akan membantu semua orang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam berorganisasi. Komunikasi tidak ambigu dan tentunya akan menarik pengakuan dan penghargaan diri pemimpin. Mengembangkan semangat dan tim tentu saja berdampak besar pada kesejahteraan organisasi. Keadaan perasaan seseorang terbentuk tertanam semangatnya. Tindakan dan keputusan seseorang pemimpin memengaruhi semangat bawahannya. Karena itu,
Keputusan seseorang pemimpin memengaruhi semangat bawahannya. Dia harus selalu sadar dan akan keputusan dalam kegiatannya. Semangat tim adalah jiwa organisasi. Pemimpin harus selalu memastikan bawahannya menikmati melakukan tugas mereka sebagai tim dan menjadikan diri mereka sebagai bagian dari rencana organisasi. Seseorang pemimpin harus melangkah ke posisi bawahan dan melihat hal-hal dari sudut pandangan bawahan. Dia harus berempati dengan mereka selama masa-masa sulit. Berempati dengan masalah pribadi mereka membuat mereka jauh lebih kuat secara mental dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.